Selamat pagi untuk kita semua. Pada pagi ini, sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan melalui bacaan renungan pagi, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga kami dalam istirahat kami, sehingga boleh dibangunkan lagi pada pagi ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Dan Tuhan, pada pagi ini sebelum kami merenungkan akan firman-Mu, biarlah Engkau Tuhan membantu kami, berikan kami hikmat akal budi dari sorga, agar kami dapat mengerti dan memahami akan maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan, Engkau yang menjaga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi ini, Kamis 24 Maret 2022, judul renungan kita adalah Dia Melindungi pada Masa Kesukaran. Ayat inti terdapat dalam Mazmur 27 ayat 5, berbunyi, "Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya, Ia mengangkat aku ke atas gunung batu." Berulang-ulang Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa adalah bertentangan dengan Alkitab mengadakan suatu persiapan untuk keperluan kita yang sementara pada masa kesukaran. Saya melihat bahwa jikalau orang-orang suci mempunyai makanan yang mereka simpan atau yang ada di ladang pada masa kesukaran, apabila ancaman, kelaparan, dan wabah penyakit berlaku di dalam negeri, maka itu akan dirampas dari mereka dengan kekerasan dan orang lain akan menuai kebun mereka. Kemudian tibalah waktunya bagi kita untuk bergantung sepenuhnya pada Allah dan Ia akan menolong kita. Saya melihat bahwa makanan dan air minum kita akan tersedia pada waktu itu, sehingga kita tidak akan menderita kelaparan atau kekurangan, karena Allah sanggup menyediakan makanan bagi kita di padang gurun. Jikalau perlu, Ia akan mengirim burung gagak memberi makanan pada kita, sebagaimana Ia memberi Elia makan, atau menurunkan mana dari langit, sebagaimana yang dilakukannya pada orang-orang Israel. Rumah dan tanah akan tidak berguna bagi orang-orang suci pada masa kesukaran, karena mereka terpaksa harus mengungsi dari keganasan orang banyak, dan pada waktu itu harta mereka tidak dapat lagi dipergunakan untuk memajukan pekerjaan kebenaran masa kini. Ditunjukkan kepada saya bahwa memang adalah kehendak Allah upaya orang-orang suci terhindar dari setiap rintangan sebelum masa kesukaran tiba dan mengadakan suatu perjanjian dengan Allah melalui pengorbanan. Tulisan-tulisan permulaan halaman 107 dan 108. Doa menggerakkan lengan yang maha kuasa. Dia yang mengatur bintang-bintang di langit, yang firman-Nya mengendalikan gelombang-gelombang samudera raya. Pencipta tak terbatas yang sama akan bekerja demi umat-Nya, jika mereka berseru kepada-Nya dalam iman. Dia akan menahan kekuatan kegelapan, sampai peringatan diberikan kepada dunia, dan semua yang mengindahkannya siap untuk pertentangan yang besar. Testimonies jilid 5, halaman 453. Pada pagi ini kesimpulan yang kita bisa ambil atau aplikasi yang kita bisa ambil adalah Tuhan melindungi kita pada masa kesukaran kita. Masa kesukaran adalah suatu masa di mana akan datang begitu banyak bencana dalam hidup kita, akan datang begitu banyak permasalahan atau tantangan dalam kehidupan kita, sehingga kita sendiri tidak mampu untuk mengatasinya. Tapi di sini Tuhan mengatakan bahwa jika di saat seperti ini tiba, kita harus benar-benar menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena kenapa? Walaupun di dunia ini kita memiliki harta yang banyak, walaupun di dalam dunia ini kita memiliki orang-orang yang dapat membantu kita, tapi ketika tiba saat masa kesukaran ini, semuanya itu tidak akan berguna. Segala harta yang kita miliki itu tidak akan berguna untuk membantu akan pekerjaan Tuhan. Yang dibutuhkan saat itu ialah bagaimana kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Sepanjang hari ini, biarlah melalui renungan pagi kita boleh diingatkan kembali bahwa kedepannya kita harus lebih memilih lagi untuk lebih setia kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang berkuasa dalam kerajaan sorga,
Terima kasih Tuhan untuk pelajaran pada pagi ini. Kami diingatkan kembali bahwa nantinya akan ada satu masa di mana kami tidak dapat melakukan segala sesuatu tanpa campur tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan sepanjang hari ini, apapun yang kami lakukan semuanya hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampunkan akan setiap salah dan dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.